Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita fi zaujati, dan disyaratkan pada calon istri. Ayal mangkuhati, yakni wanita yang hendak dinikahi. Apa syaratnya agar sah pernikahan tersebut? Khuluwun min nikahin wa iddatin. Perempuan tersebut harus kosong dari ikatan pernikahan. Jadi bukan berstatuskan sebagai seorang istri. Wa iddatin, dan dari iddah, min ghairihi, dari orang lain. Perempuan yang hendak dinikahi ini syaratnya harus kosong dari ikatan pernikahan. Dia bukan istri orang. Dan juga dia sedang tidak dalam masa iddah dari orang lain. Jadi perempuan kalau diceraikan oleh suaminya, maka dia wajib masa iddah. Ada masa iddah. Nah, dalam masa iddah tersebut perempuan tidak sah dinikahi oleh orang lain. Syarat selanjutnya adalah wa ta'yinun, dan harus tertentu. Ta'yin, tidak boleh dalam akad pernikahan tersebut wanitanya ini tidak jelas atau tidak tertentu. Misalnya, saya nikahkan salah satu anak saya. Saya nikahkan kamu dengan salah satu anak saya. Ini kan tidak jelas yang mana salah satunya. Maka harus ta'yin, harus jelas. Si Ani misalnya harus jelas. Itu syaratnya istri yang hendak dinikahi. Syarat selanjutnya wa syurita fiha aidan adamu mahramiyatin. Syarat perempuan yang hendak dinikahi adalah tidak adanya ikatan kemahroman, atau istilah mudahnya bukan saudara mahram. Ya, saudara mahram yaitu saudara yang tidak boleh saling menikah. Ya. Ada berapa? Mahram itu ada kalanya binasabin, itu ada kalanya sebab nasab. Terus ada kalanya sebab rodo, sebab sepersusuan. Ada kalanya sebab musaharah atau sifat mertua. Adapun wanita yang haram atau saudara mahram sebab nasab, seperti anaknya sendiri, cucunya sendiri, ibunya sendiri, neneknya sendiri, bibinya sendiri, atau saudara kandungnya, ya, atau anaknya saudara kandung, itu juga masih merupakan saudara mahram sebab nasab. Ya, maka fayahrumu, maka haram nisa'u qorobatin, perempuan-perempuan yang masih memiliki jalur kerabat. Ghairi ma dakhala fi waladi umumah, yang tidak masuk dalam anak keumumatan, yaitu sifat paman atau saudara dari ayah, wa khuulatan, dan juga bukan bersifat khuulah. Umumah ini artinya saudara perempuannya bapak, khuulah ini adalah saudara perempuannya ibu. Nah, ini wanita-wanita yang haram dinikahi sebab nasab. Ada juga wanita-wanita yang haram dinikahi sebab rodo atau sepersusuan. Ya, di sini disebutkan aurodoin atau saudara rodo. Fayahrumu bihi man yahrumu binasab. Maka dengan sebab rodo, sepersusuan, ini juga diharamkan hal-hal yang diharamkan sebab nasab, yaitu haram menikah. Selanjutnya ada haram sebab musaharah atau mertua, ya, au musaharatin, atau sebab sifat musaharah. Kalau sudah kalau hendak dinikahi kok dia adalah memiliki jalur musaharah, maka haram dinikahi siapa? Fatahrumu, maka haram zaujatu aslin, istrinya bapak.
Istrinya bapak itu mana tadi? Zaujatu aslin, istrinya bapak ini juga haram dinikahi. Min abin aw jaddin li abin aw li ummin wa in ala min nasabin aw radhain. Istrinya bapak, aslin ini asal maknanya atasan atau asalnya, baik itu bapak, kakek atau istrinya kakek, baik kakek seayah atau kakek seibu, ya. Wa faslin, dan istrinya keturunan, yaitu anak, berarti menantu. Menantu juga haram, meskipun ke bawah, atau istrinya cucu, itu juga haram. Wa aslu zaujatin, dan atasannya istri, mungkin istilahnya adalah baik itu ibunya istri atau neneknya istri, baik sebab nasab atau sebab rodho. Itu wanita-wanita yang haram dinikahi. Wallahu a'lam bishawab.